Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sesama selamatkan nyawa, tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, dan kita masih bersama dengan Ibu Haja Hendarini dan juga Dokter Vini. Saya ke Dokter Vini, tadi kita di segmen sebelumnya berat-berat terus nih bahasanya. Ya. Target ya segala macam, beban dari PMI, target ke depan segala macam. Kita langsung ke pokok yang akan disampaikan kepada masyarakat saja. Kalau untuk jadi pendonor itu apa saja sih syarat-syaratnya? Baik, jadi untuk pendonor darah itu syarat utamanya adalah dia harus sehat jasmani dan rohaninya. Ya. Kemudian untuk usia sendiri pun dibatasi dari usia 17 sampai dengan 60 tahun. Dan ini tidak perlu cek sendiri ya, datang dan diperiksa langsung oleh orang PMI ini. Betul sekali. Selain itu kita juga ada pemeriksaan secara medisnya, terutama adalah tekanan darah. Untuk tekanan darah sendiri pun harus di kisaran antara 100 sampai dengan 160. Kalau kita pernah dengar kan tekanan darah itu 120 per 80. Nah, yang 120 itu kalau secara medis namanya sistol. Sistolnya antara 100 sampai dengan 60. Sedangkan yang di bawahnya yang biasa kita sebutin 80 itu di antara di range antara 60 sampai 100 gitu. Jadi harus tekanan darahnya dalam range yang sudah ditentukan. Kemudian selain itu juga yang sangat penting adalah kadar darah atau kita sebut hemoglobin dalam tubuh kita. Normal rata-rata itu di atas, yang boleh mendonorkan adalah di atas 12,5 seperti itu. Kan kita akan kita lakukan pemeriksaan saat memang pas pendonor itu akan melakukan donor darah. Ya, jadi itu namanya kita buat screening awalnya. Itu. Dari berapa persen kira-kira dokter dari yang datang nih yang punya keinginan dan niat untuk mendonorkan darahnya, tapi terhalang karena memang secara medis tidak sesuai dengan kriterianya, dok? Biasanya kalau dalam kita event untuk donor darah itu kecil, yang tidak bisa terdonor paling di bawah 10%. Ya, 10%. Sampai ya? Iya, nggak sampai ini. Gitu. Artinya intinya kembali kepada niat tadi, dok? Iya, betul. Jadi dan jarak, dok. Jarak dari antara misalkan hari ini kita donor darah, berapa lama lagi kita boleh donor? Iya, esensinya adalah sebenarnya secara medis darah tadi seperti disampaikan, darah itu akan mati dan akan dihancurkan dalam tubuh per 120 hari. 3 bulan jadi. Ya, berarti donor darah bisa dilakukan per 3 bulan. Apabila donornya rutin itu bisa dilakukan selama 2 bulan juga. Tapi memang 2 bulan juga bisa. Itu bagi pendonor darah rutin. Namun yang harus kita cek adalah kadar darahnya dulu. Ya, kalau memang di atas 12,5 artinya baru bisa untuk melakukan donor darah. Terus kalau saya lihat tuh dokter, kegiatan-kegiatan donor darah ada yang dia 1 kantong, terus ada yang langsung 2 kantong, itu tergantung apa itu dokter biasanya? Berat badan. Yang pertama adalah berat badan, benar. Ada berat badan, namun berat badan yang untuk 2 kantong itu di atas 100 kilo. Ya, nggak banyak orang ya. Iya, tapi range interval untuk melakukan donor darah selanjutnya itu juga lebih panjang, yaitu 5 bulan. Jadi rata-rata biasanya itu 1 orang 1 kantong ya, dokter? Iya, 1 kantong. 250 cc. 250 cc. Tapi ada Bu Haja yang biasanya ketika donor dia ketagihan nih, mau 2. Nggak bisa, dokter yang nggak memperbolehkan juga kalau 2. Nanti kalau kolaps kan repot juga, karena kadang-kadang ada juga sih yang pernah sih yang terus kondisinya agak menurun gitu, tapi dokter dan perawat siap untuk mengembalikan ke hal yang normal. Iya, dan kan selalu dicek juga kan kondisinya sebelum mendonorkan, apakah mereka ini sudah sesuai dengan kriteria atau belum, dan yang dipastikan aman ya dokter ya. Iya, betul sekali. Ada juga mungkin Bu Haja yang tidak mau mendonorkan darah karena takut kenapa misalnya? Ya banyak sih alasannya. Kemarin aja kan udah dicek HB-nya udah dicek normal, kemudian tekanan darahnya normal, begitu mau diambil nggak mau.
Ibu-ibu apa bapak-bapak biasanya? Bapak-bapak. Oh, bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Bapak-bapak banyak. Banyak yang ketakutan dengan jarum itu tadi, Iya. Mas. Ada yang memang nggak mau. Kalau sudah nggak mau, kita kan nggak bisa juga. Nanti malah repot juga kalau ada apa-apa kan. Oke, jadi artinya sekarang ini kejar-kejaran dengan harus juga melakukan penyuluhan. Penyuluhan, iya, iya. Cuman akhirnya kita ada apa ya? Bagi pendonor-pendonor yang sudah rutin, beliau-beliau ini akan memberikan penyuluhan juga kepada yang belum pernah donor. Oh, nggak apa-apa kok. Nah, itu akhirnya ngikut. Misalnya dalam satu kantor gitu kan. Ada yang sudah rutin, kemudian dia menyampaikan kepada kawannya yang lain. Nah, itu juga alhamdulillah positif juga. Oke, persentasenya cukup besar tidak Bu yang sudah secara rutin dia mendonorkan darah per 3 bulan, per 4 bulan misalkan? Itu yang memang itu yang diharapkan. Kebanyakan yang kita stok itu kebanyakan yang rutin, Mas. Oke, jadi yang sekali-sekali ini datang hilang dan berlalu deh Bu. Kan yang sekali-sekali itu bukan datang, kita datang ke event-event tertentu gitu kan. Nah, itu yang kebanyakan itu. Kalau yang sudah rutin mereka nyari sendiri, Mas. Misalnya ada bus yang di depan SMA 5 itu, mereka datang sendiri kalau yang rutin atau ke gerai yang ada di PMI Provinsi Jalan Rejamat itu. Oke, berarti PR dari PMI ke depannya ini bagaimana caranya orang-orang yang Melestarikan. sustain ya Bu ya, Iya, sustain berkepanjangan. itu, berkepanjangan. Dan PR-nya cukup berat juga ya Bu ya. Ya, jadi yang sustain ini, makanya kita sekarang kan ke kantor-kantor tuh biasanya hanya event-event tertentu, Mas. Makanya kita sekarang menghimbau dengan mengadakan PKS ya, dengan perjanjian kerjasama itu kalau bisa 3 bulan sekali. Bahkan ada yang 1 bulan sekali nongkrong seperti di Poltekkes gitu ya kan. Iya. Itu kita sebulan sekali itu di situ tiap. Terus hari-hari tertentu ada yang kayak di Pemda tadi 1 bulan sekali tiap tanggal 17. Oke, tapi kenapa ya Bu, tidak boleh dipaksa gitu? Orang kan dipaksa baik kok nggak boleh ya? misalnya? Ya nggak boleh Oh, lah. nggak boleh ya? Melanggar hak asasi Masih manusia. iya. Intermezzo aja Pak. Intermezzo. Oke. Ya, semakin menarik pembahasan kita akan bahas di segmen berikutnya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendau TVRI Bengkulu.